Kitabnya itu udah ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita akan lanjutkan ngaji soalun wa jawabun fil akidah, soal dan jawab berkaitan dengan akidah. Dan sudah saya sampaikan ke antum bahwasanya soal dan jawab ini adalah seputar kitab Tauhid, ya, Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam, dan disertai dengan beberapa syuruhat dan tidak akan keluar dari itu semuanya. Taib, kemarin sampai mana kemarin? Oh, itu alam pada liyak budun itu kah? Sudah selesai itu? Baik. Kemudian selanjutnya berarti halaman 5 ya. Berarti di sini halaman 5. Ya, yang iso bahasa Arab ditulis, gak iso ya diterjemahkan dewi, Pak. Di pinggir kono Pak ana nomor 5 iku kan sampean tulisi dewi. Ya, sampean tulisi dewi. Pertanyaan, ma huwa tauhid? Apa arti dari tauhid? Ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala, hakikatut tauhid itu ada 2. Yu'mim billah wa yakfur bit tauhid. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah harus terpenuhi 2. Yu'mim billah, beriman dengan Allah. Yang kedua Pak, yakfur bit taghut. Bisa dipahami? Nah, pertanyaan yang saya munculkan di situ, apa arti taghut? Dan dia sebagai syarat daripada kalimat la ilaha illallah yang Anda ucapkan. Kalau Anda tidak yakfur bitaghut, mengkufuri taghut, kalimat la ilaha illallah yang Anda ucapkan tidak berfungsi. Karena la ilaha illallah ada isbat dan ada nafi. Isbatnya apa? Penetapannya apa? Adalah iman kepada Allah saja. Dan nafinya apa? Al-kufru bit-taghut. Paham? Kufur dengan taghut. Nah, apa itu taghut? Taghut adalah kullu ma tajawazal abdu haddahu
kullu, setiap, ma tajawazal abdu, setiap apa-apa yang hamba itu melampaui haddahu, batasannya. Jadi hamba itu melampaui batasannya. Setiap hamba melampaui kadar yang telah ditetapkan kepadanya. Nah, min madbu'in itu menjelaskan bentuk kayak apakah hamba itu melampaui batasannya, itu bentuknya kayak apa? Berupa min madbu'in, diikuti, au ma'budin, atau diibadahi, au muta'in, atau ditaati. Diikuti, diibadahi, ditaati, itu duduk wewenangnya hamba, bukan apa? Wewenangnya hamba. Kalau ini diberikan kepada hamba, berarti hamba itu melampaui batas. Nah, kemudian kalau andai kata ada seorang hamba sampai diibadahi loh Pak, dan ditaati sejajar dengan Allah, dan diikuti sejajar dengan Allah, berarti hamba tadi dinamakan apa? Taghut. Dinamakan apa? Taghut. Nah, maksudnya gimana? Kita sebagai orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah berarti harus mengkufuri semisal ini. Mengkufuri apa? Semisal ini. Deal? Kayak contoh saya, orang-orang dong ya. Sekarang saya nanya antum, hamba itu status siapa sih hamba itu? Hamba itu marbub, diatur. Dudu rob, dudu yang mengatur. Hamba itu kawula. Ngerti kawula ora? Oh jenenge hamba kok ngeyel. Ya ngawula manut, manut. Yang diikuti itu siapa sih? Yang diikuti secara mutlak kan Allah kan. Yang ditaati secara mutlak itu siapa? Allah. Yang diibadai secara mutlak itu siapa? Wis deal. Anda berikan kepada makhluk. Contoh, makhluk ngomong ini, iki haram, tapi gak ngetor dalil. Manut. Zina halal, manut. Apa mana Pak? Khomer halal, manut. Nikah status manut ae karo si hamba tadi. Nah, berarti secara tidak langsung hamba itu mau Pak melampaui batas. Melampaui batas dari ketentuannya sebagai hamba. Loh kok iso? Ya iyalah. Dia ngomong ini kamu enggak, ngomong ngono enggak. Yang berhak diikuti secara mutlak tanpa jenengan nanya dalilnya itu siapa? Hanya Allah sama Rasulnya. Ente pantas ngomong ini. Allah bilang halal. Ini dalilnya Allah halal. Ora pantas lah. Allah yang sebagai dalil kok ngomong dalil mana ya Allah? Ya ora lah. Wes diibadahi. Ngerti diibadahi ya ora? Disembah, dimintai, ditakuti, diagungkan, di mana wes pokoknya hukukul rububiyah. Hai Allah iku mau sampean kekno makhluk. Maka ini namanya apa? Taghut. Ibnu Qayyim mengikat, dan butuh gak apa-apa tulis gak apa-apa. Diikat wa huwa radin. Sedangkan dia itu ridho. Kalau dia nggak ridho, nggak bisa dikatakan taghut. Sekarang pertanyaannya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan taghut gak sama orang?
Kok iso ya bi ceritane bi? Ya Nabi posisinya hampir-hampir sampai kaya Allah kan? Ya ora. Nabi tauhid gak? Lu kok iso enggak? Nah, karena Nabi enggak ridho. Kalau dia ridho berarti jenenge tauhid. Ditanya niku penting iku wa huwa radin. Sedangkan dia itu harus ridho. Nah, kalau enggak ridho enggak bisa dikatakan tauhid. Pun jelas ya, Pak. Sekarang kula takon meneh, jelas niki mboten dikei contoh niki kadang-kadang enggak jelas iki repot niki. Pak jenengan kutanya enggak apa-apa, Pak. Mboten apa-apa to? Mungkin kata salah jawab jenengan malu mboten? Mboten malu kan? Oh nggih, manut nggih. Manut. Ini Pak. Istri jenengan ki lagi loro, Pak. Loro nemen terus. Jenengan datangi ke dukun. Datang ke dukun. Ya dukun itu ya pengobatannya ya dukun, Pak. Ngomong apa wae jenengan enggih ngono. Sampai dikongkon Al-Qur'an itu kencing ngono. Ya manut, Pak. Pertanyaannya, si dukun itu melampaui batas mboten? Kok bisa, Pak? Oh, napa? Oh nggih, tauhid nggih. Masyaallah, pinter nggih, Pak. Boten angsal, Pak nggih. Boten angsal. Iku tauhid. Seharusnya kita itu mengingkari. Ojo malah didadekno agama kita, ora oleh. Pegangi kalimat la ilaha illallah. Hanya Allah yang diibadahi. Selain Allah tak kufuri. Ngono. Aku berlepas diri dari selain Allah. Penghambaan, ubudiyah, hak taat, hak ittiba, hak ibadah hanya untuk Allah semata. Tok orang-orang saliyane. Jelas nggih? Pertanyaan selanjutnya. Hal yutlaqu 'alallahi al-ijabu? Apakah diitlakan atas Allah ijab? Maksudnya ngeten, Pak. Ini kalau nggak diterangkan ora dong, Pak. Ini cuma masalah bahasa, Pak, bahasa. Apakah boleh dibahasakan Allah telah mewajibkan? Allah telah mewajibkan. Wajib bagi Allah, betul loh, Pak. Apakah bahasa ijab? Hamba ini mewajibkan kepada Allah. Ijab itu kan mewajibkan. Mewajibkan kepada Allah. Kita mewajibkan kepada Allah supaya Allah enggak menyiksa kita. Kita mewajibkan kepada Allah supaya Allah nurunkan hujan. Bahasa itu pantas enggak untuk Allah? Pantas mboten? Napa pantas? Sawangan mewajibkan ke Allah itu sopo deh. Tapi ini dibahas di kitab akidah, Pak. Dibahas di kitab akidah. Apakah bisa diitrakan, dibahasakan kepada Allah? Bahasanya apa? Ijab. yakni wajib bagi Allah. Kita yang mewajibkan kepada Allah niku pantes enggak? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakidah dengan akidah yang benar, dan orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna, pantes enggak membahasakan kepada Allah wajib bagi Allah, atau kita yang mewajibkan kepada Allah, Allah harus begini-begini. Kayak dari ngatur Allah ya. Pantas itu buatan pantas, Pak. Orang pantas. Maka jawabannya
Qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, yang bagi selayaknya ayu abbaro, dibahasakan, angdzalika, tentang yang demikian itu dibahasakan apa? Bi annahu haqqun yatafaddalu subhana ala man yasha, bahwasanya itu adalah haknya Allah, hak Allah, yatafaddal, Allah memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi bahasane ojo wajib bagi Allah, ojo bahasane kita mewajibkan kepada Allah, boten, tapi kita bahasakan itu adalah haknya Allah. Allah memberikannya kepada orang yang Allah kehendaki. Mudeng. Tapi itu hak ada dua, Pak. Hak kita yang mewajibkan, atau hak itu murni kebaikannya Allah. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala, fawa haqqu tafaddulin, itu hak murni anugerahnya Allah, la haqqu ijabin, bukan hak untuk mewajibkan. Paham maksudnya? Ini paham, Pak? Tak kayak gini dijelasno. Sekarang ini aku sebagai guru nih, guru punya murid Pak, ya biasa ono kelas 1, kelas 2, sambil ini kelas 1 Pak, SD contoh nih. Terus kita bikin ujian Pak, ayo Pak ujian, sopo sing lulus naik kelas 2. Ternyata sampean dalam ujian itu lulus. Berarti apa? Berarti kan sampean punya, aku punya kewajiban ora? Bahasanya kewajiban Pak, menungso kan ora apa-apa kan. Berarti aku punya kewajiban kepada jenengan untuk naikkan kelas 2. Jelas nggih? Niku bahasa niku pantes Pak kanggone makhluk. Ya ora? Tapi nggak pantas kanggone Allah. Memang Pak, memang sampean sing kate apik, bertauhid, berbuat taat sama Allah, ya logikanya masuk surga. Nggih mboten? Tapi sampean nggak iso mewajibkan kepada Allah. Nggak iso. Kenapa? Karena haknya Allah terserah. Mau Allah masukkan ke surga, ke neraka, haknya Allah. Kita nggak bisa memaksa Allah, mewajibkan kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga, itu mboten pantes, gak iso Pak. Tapi haknya Allah, haknya Allah, tapi hak yang berbentuk tafadhul, anugerah, bukan hak yang berbentuk kewajiban, boten. Walaupun haknya Allah akan memasukkan jenengan ke surga, tapi itu hak, bukan kewajiban bagi Allah, tapi murni hak anugerah, hak kebaikan Allah, yang Allah akan masukkan Anda ke dalam surga. Hak kebaikan, itu hak kewajiban. Betul enggak? Nah, maksudnya pripun Pak? Niki bahasa ini, wong ahlu tauhid itu hati-hati, ojo sampai terkesan dewe iki ora sopan karo Allah walaupun dengan bahasa. Ojo ngomong wajib bagi Allah memasukkan aku dalam surga, wajib bagi Allah kayak bahasanya ini jenengan, biasanya wong nadar kan dengan nadar. Ya, aku sengkate waras, aku pek sedekah. Iku bahasane kan apa? Ya Allah, warasna aku. Bar jenengan bar Allah marasna aku tak. Iku lah bahasane apa niku jenenge? Ngancam ki wae. Makane nazar sing kaya ngene iki hukume makruh ora oleh. Soalnya ku ora sopan dengan Allah. Terus kalau andai kata Allah enggak ngekei sampean waras, terus sampean enggak ibadah nang Allah ngono. Enggak sedekah ngono. Kan ngono to?
Terus kalau Allah nggak ngasih waras kepada jenengan, terus jenengan nggak mau ibadah sama Allah ngono? Ya nggak bisa gitulah. Kayak Allah tuh apa wae? Nggak bisa gitu, Pak. Makanya nadar, iki jenenge nadar muqabalah. Nadar jaluk imbalan. Nah, model nadar sing kaya ngene iki ora tepak. Ora tepak. Karena ora tepak, makanya dihukum makruh oleh para ulama. Nah, ojo sampai dhewe iki bahasane iku apa? Mewajibkan kepada Allah. Kita itu nggak duwe hak Pak mewajibkan kepada Allah, Pak. Karena amalan kebaikan itu ya kanggone awakmu dhewe, man amila sholihan fali nafsi. Orang yang berbuat kebaikan ya kanggo awakmu dhewe, enggak bakal kanggone Allah. Iso wajib-wajibna Allah enak pol. Makanya haknya Allah dan itu hak anugerah, hak kebaikan. Hak kebaikannya Allah. Orang kok ngancam Allah, orang kok maksa Allah, bukan. Tapi hak yang bersifat iku kebaikannya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun paham? Baik, alhamdulillah. Mau tanya ya. Terkait yang kalau misalnya kita dianjurkan untuk ikhlas saja, dan itu kan ada doa dalilnya kalau ada hukum untuk ini astajibul lakum. Itu kan Allah menjanjikan bahwa dia akan membalas menjawab doanya itu kan. Maka Allah mengijabahi. Nah itu apakah Allah menyatakan itu secara wajib akan membalas? Enggak ya? Enggak, hak tafadzul wa ihsan. Orang wajib. Berarti nanti kan bisa dibalas di dunia maupun di akhirat. Iya, makanya hadisnya kan ada itu. Yustajabu li ahadikum, akan dikabulkan doa ahadikum, doa salah satu di antara kalian itu dengan tiga perkara. Perkara yang pertama, apa yang kamu minta pasti itu yang dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, bisa jadi yang kamu minta nggak dikasih oleh Allah, tapi dikasih yang lain. Hanya terserah Allah lah. Ketiga, meneneng akhirat dikai pahala wae, orang dikai apa yang kamu minta. Haknya Allah. Memaksa Allah. Makanya. Yastajibu. Apa lafaznya kadit? Malam yastajil. Allah itu akan nerimo doa-doa kamu selama kamu nggak tergesa-gesa. Da'autu falam yastajibli. Aku ndonga tapi nggak dikabulkan. Ya, kamu itu siapa? Wong jenenge njaluk ya terserah. Aku wis ngene ya Allah, kok guru dikei wae. Lah karepmu ku sapa? Awakmu ku sapa? Ngono ta? Awakmu ku sapa? Ya terserah Allah lah, mau diterima enggak diterima ya terserah Allah. Allah menjanjikan pun itu Anda enggak bisa menghai Allah, mewajibkan enggak bisa. Baik, jelas? Lanjut. Yang nomor 6. Ma makna al-zulmi, apa makna kezaliman fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Lihat firman Allah itu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur aduk keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Nah, apa maksud daripada mereka tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman? Ulaika lahumul amnu, mereka itu akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ini diling-iling Pak, sedangkan iling-iling ayati. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini satu beriman.
Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Syarat kedua, mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Orang semisal ini dapat apa? Dapat dua keutamaan. Ulaika lahumul amnu. Mereka dapat keamanan. Aman Pak, dunia akhiratnya aman. Nanti kita akan bahas mana aman itu apa. Yang kedua, wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan hidayah. Iman wis jelas insyaallah. Yang kedua itu loh, tidak mencampur aduk keimanannya dengan kezaliman. Baik. Sebelum bahas Pak, tolong dieling-eling. Tolong dieling-eling. Ini harus kaitannya dengan usul fikih. Lihat, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dzulmin itu Pak nakiro. Nakiro itu orang alif lam mim. Iku jenenge nakiro lah. Gampangane ngono kanggo wong awam aja kok dikritik kanggo ngono iki kanggo wong awam ya bidzulmin iku nakiro. Kok ngerti nakiro ora ono alif lam mim, gampangane kan ngono. Nah, konteknya kata sebelumnya itu pakai nafi, walam dan tidak. Nah, kan? Dan tidak mencampur kan tidak. Nah, dan di dalam kaidah usul fikih berarti dzulmin itu umum. Itu pahami dulu. Dzulmin itu umum. Maksudnya piye? Kok ngerti umum soalnya bidzulmin iku nakiro. Nakiro itu orang ono ale, delok ono ale ora? Bidzulmin ono ale ora? Mboten enten. Terus konteknya ini bro, konteknya apa? Nafi kan dan tidak. Dan tidak. Berarti kan nakiro konteknya nafi. Tidak. Iku kaidah Pak, umum. Berarti bidzulmin itu lafate umum. Itu dulu, paham dong, Bung? Nis, tak jelas no. Lafdzu dzulmin. Lafad dzulmin. Fil ayati, di dalam ayat itu. Huna di sini nakirotun nakiro. Lafadnya ku nakiro. Fayakunu aman, maka berarti apa? Berfaedah umum. Nakiro konteke nafi, maka itu berfaedah umum. Penting ini. Kayak bab syirik juga masuk di situ Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Itu umum. Syirik kecil, syirik besar. Lah gak bisa. Ya iyalah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Ayyushraka itu masdar muawwal. Artinya ku syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan. Syirkan nakiro. Konteke nafi. Maka berfaedah umum. Maka nih pendapatnya Syekhul Islam, syirik cilik pun nggak diampuni oleh Allah. Sebagaimana syirik besar. Soalnya lafate umum. Contohnya akeh dalam masalah akidah, dan itu khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama. Syekhul Islam Ibnu Qayyim menguatkan itu. Nah, kasus ini juga bidzulmin iku lafate umum. Terus piye? Nah, berarti yashmalu mencakup dzulmal abdi, kezolimane hamba, nafsahu pada dirinya. Bagaimana hamba ini menzalimi dirinya? Bil maksiati, dengan maksiat. Au dzulmal abdi ghairahu, atau hamba menzalimi selain dia. Bi anwa'it ta'addiyati, dengan beraneka ragam bentuk pelabuhan batas.
au dzulmal abdi min jihatillah, atau kedzaliman hamba dari sisi Allah. Kesimpulannya gini biar bedong. Berarti yang dimaksudkan kata zulmun di dalam ayat tadi itu cakupannya 3. Zalim neng awake dhewe, yaitu bermaksiat. Kedua, zalim kepada orang lain dengan cara apa? Mengkritiki, ngibai, nyolong duite, ngerampok, bujukan ke dia. Iku zulmun. Ketiga, zulmun kepada Allah. Bicara nih, menyekutukan, datang ke dukun, datang ke selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mereka. Itu zulmun dari sisi Allah. Nah, berarti ini maknanya ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, syaratnya 2. 1, iman kepada Allah. Yang kedua, imannya tidak dicampuri, 1 dengan kemaksiatan, kedua mendolimi orang lain, ketiga mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru oleh ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dengar warai. Enak tuh memahami, enak. Jadi berat Pak. Oh dapat keamanan itu makanya jenengan nggak usah heran. Nggak punya duit itu Pak Dewe itu gak aman. Harusnya kan orang yang aman itu Pak, nggak punya duit itu nyantai. Loro ya nyantai, di apa jenenge dilebokno penjara ya nyantai, aman Pak. Aman. Pokoknya Allah wae. Dewe kan nggak takut tuh ora? Lah gimana nggak takut ono maksiat, ono menyekutukan Allah, ono ngapusi uang, ya wajar Pak. Keamanan itu kita nggak dapatkan walaupun kita iman. Soalnya iman iku mau dicampur dengan apa? Ya ora iso padha karo sampean duwe mobil. Kalau ono bensin murni bensin Pak, mlaku. Nah bensinnya sampean campur karo banyu, sampean campur karo apa? Kecap. Kowe iso mlaku piye, Pak? Ya ora iso mlaku, Pak. Ora iso mlaku elek. Mati maneh. Ya kaya ngono. Dheweke iku ora duwe rasa aman. Makanya ya kita itu kadang-kadang ya ketawa juga sih. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu Pak, itu nggak pernah akan sedih dan nggak pernah akan takut. Ya benar Pak. Karena mereka dapat keamanan dari Allah, nggak bakal sedih dan nggak bakal takut. Tapi wali Allah sing piye? Ya kan? Ya jelas terpenuhi dengan ayat tadi. Imannya mantap dan imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Kezaliman apa wae nggak pernah dicampuri. Berarti walinya Allah benar-benar takwa. Nggak pernah mendolimi dirinya, nggak pernah mendolimi orang lain, nggak pernah mendolimi Allah. Pantes Pak, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak punya duit malah sedih Pak. Dewe nggak punya duit, anaknya wake mumet. Ya ora. Waduh, dompetnya kosong kita, udah duit aja. Wis sedih duluan, Mbak. Wong wali-wali Allah ya ora bakal sedih, ora ono masalah. Uripe ku enjoy. Karena amnu Pak, ulaika laumul amnu. Dapat keamanan. Hatinya nggak goyang, aman wae. Oh, wis aman. Gak ono rasa takut dan gak ono rasa sedih. Iku jenenge aman, Pak. Aman omahe aman. Negara itu aman, masyarakatnya nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa sedih, ku aman.
hati kita itu aman, gono rasa takut, gak ada rasa sedih. Bicaranya ya mau ojo maksiat. Imane mantep, ojo maksiat. Ndewek maksiat wae. Nah sekarang lihat dari sini Pak, dari sini. Karena itu lafadznya umum, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksudkan zulmun di sini adalah umum semuanya tadi, ataukah yang dimaksudkan hanya syirik saja? Nah ini para ulama berbeda pendapat. Lihat. Wa min huna, dan dari keterangan tadi yang itu berfaedah umum. Ikhtalafal ulama'u, para ulama berbeda pendapat. Halil muradu bihil amu, apakah yang dimaksudkan dengan zulmin itu adalah umum semua unsur kezaliman? Awil muradu al-amu urida bihil khas, atau memang lafadznya umum tapi maksudnya khusus, yaitu apa? Syirik. Yaitu syirik. Jelas ya? Ya. Di antara dua makna ya podo ae, Pak. Pasti podo piye? Maksudnya ya jelas ya podo, Pak. Jelas ya podo. Cuma kanggone dhewek, Pak. Dhewek iki ya sering nyekutukan Allah ya ora. Riya yo iyo, kadang-kadang sum'ah, kadang-kadang gak ikhlas. Yo spagon lah kerjaan dewek kan. Makanya nggak aman. Tambah lagi kalau yang berfaedah umum kan tambah jero maneh. Makanya dari situ lihat wa man qala bil awwali, barang siapa yang mengatakan dengan yang pertama. Yang pertama siapa? Al-am urida bil khas, umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Jadi yang dimaksudkan pendapat yang pertama, pendapat yang pertama adalah syirik. Yakunu adalah zahabul amni wal ihtidai, hilangnya keamanan dan petunjuk biqadri syirki, seukuran syiriknya dia. Kalau syiriknya tambah wake, amane yo ilangnya akeh, dan petunjuknya yo ilangnya akeh. Makanya ada mengatakan begini, Pak. Uang maksiat itu, Pak, itu karena tauhidnya gak beres. Bener, Pak. Kalau andai kata beres, dia akan mendapatkan petunjuk, gak mungkin maksiat. Makanya petunjuk itu seukuran dengan tauhid kita. Hilangnya petunjuk dan hilangnya keamanan seukuran apa? Hilangnya tauhid kita dan jatuhnya kita dalam kesyirikan. Kebayang nggak? Sedangkan eling-eling, aku kok maksiat ya? Yo iyalah, koreksi tauhidmu itu. Ono masalah. Loh aku ora tahu njaluk selain Allah. Iya, iku bab iku. Bab saliyane akeh. Apa syirikku me? Enggak njaluk selain Allah tok. Mungkin kita abdu dunia, hamba dunia. Ayo dunia, hamba dunia itu orang syirik ngono. Banyak syirik-syirik itu kalau kita mau kaji. Cuma kita nggak tahu, Anda itu gini. Ini gampang. Tauhid kita itu beres, opo ora beres, itu berujung kepada perilakumu setiap hari. Kalau kita itu kok maksiat kepada Allah, berarti tauhidmu bermasalah. Gampang, ketok bisa nih. Karena apa? Rasa aman dan petunjuk tergantung dengan apa? Tauhid Anda, kesyirikan Anda tergantung dengan itu. Semakin dewek itu menyekutukan Allah, semakin hilang rasa takut, semakin hilang rasa keamanan, dan semakin hilang petunjuk.
petunjuk. Nah, kalau orang nggak dapat petunjuk, berarti maksiat. Nah, dengar. Ini ilmu apa? Ilmu hanya itu nanti. Banyak orang nggak tahu ini. Padahal gitu Lewan. Orang menceritakan tauhid. Masya Allah, orang yang mentauhidkan Allah itu cuma kita aja nggak tahu pendalilannya. Pentingnya tauhid itu loh dari sisi mana. Padahal ujung ketaatan kamu itu tergantung dengan tauhid kamu. Dasarnya ini ayat. Lanjut lagi. Waman qala bitsani. Barang siapa yang mengatakan pendapat yang kedua, itu apa? Dzulmun secara umum. Berarti apa? Yakunu naqsul amni wal ihtidai. Berarti kurangnya keamanan dan petunjuk itu biqadri dzulmil am, seukuran dengan kezaliman yang umum. Berarti semakin kita mendolimi diri kita dengan maksiat, dengan mendolimi orang lain dan menyekutukan Allah, semakin kita nggak dapat petunjuk, makanya tambah ado dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah ado Pak. Makanya jangan heran, tambah maksiat lagi. Satu maksiat yang kau lakukan, tambah maksiat yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Karena kita sudah jauh dari petunjuk. Wahadal akhiru, pendapat yang terakhir ini rajjaha bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menguatkan pendapat yang kedua sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekhul Islam memilih pendapat yang kedua, apa itu? Umum. Berarti apa? Rasa aman dan petunjuk itu sesuai dengan apa? Tauhid kita gitu ya. Artinya ketaatan Anda. Semakin kita campuri keimanan kita dengan kemaksiatan kepada diri kita atau kemaksiatan kepada orang lain atau kembali kepada Allah, tambah hilang petunjuknya, tambah hilang rasa takut dan rasa aman. Makanya pantas Pak, keadaan kita tuh pantas kayak Nabi dan para sahabatnya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih orang Pak. Apalagi urusan dunia nggak ada. Hatta ditinggal orang sedunia loh, orang rugi, orang sedih. Kita kan enggak, waduh, ditinggal jamaah sedih. Ya iyalah, karena enggak tepat, karena enggak tepat, enggak sedih. Harus yang biasa ngaji 100 orang tinggal 5. Aduh sedih banget itu. Iya, enggak tepat. Hilang kabeh ora ono masalah, seperti Allah gak hilang kan ngono to. Dunia ini pergi semuanya, monggo gitu kan. Sementing Allah jangan pergi dalam diri kita kan ngono seharusnya. Tapi kita kan enggak. Kenapa enggak? Takut kehilangan loh Pak. Kenapa takut dan sedih kalau dia pergi dari kita? Itu masalahnya. Berarti kita enggak punya alam. Keamanan Pak. Keamanan itu ora wedi, ora takut dan ora sedih. Ora sedih, ora takut itu jenenge aman. Nah, lihat itu. Kita terangkan mal muradu bil amni. Apa sih maksudnya keamanan? Apa maksudnya keamanan itu apa? Huwa amnul qalbi. Dia adalah aman hatinya. Yang penting ada hatinya itu aman, enggak takut, enggak sedih. Wa adamu khusnihi ala ghairillah, dan dia enggak sedih selain Allah. Selain Allah pergi orang sedih Pak. Duitnya hilang kabeh orang sedih. Nah saya yo dia punya mobil, mari ngono mobil hilang sedih apa ora? Ampun ya sedih. Pokoknya selain Allah hilang ya ora ada masalah. Sementing aja Allah. Lah dhewe ora iso Pak. Ora iso dhewe iki. Ya piye? Ya sudah tahu kenapa nggak bisa? Apa tahu jawabannya kan? Jawabannya udah ketahui. Kenapa kita begitu? Jawabannya jelas. Tauhid kita nggak beres.
Atau ala qaul yang kedua kan karena kita maksiat. Karena kita maksiat. Makanya nggak beres semuanya. Kalau tauhidnya nggak beres, semuanya nggak beres. Itu kan. Tauhidnya nggak beres, semuanya nggak beres semuanya. Yes, ada pertanyaan? Ya. Yang tentang makna dolim tadi Ustaz ya. Kalau salah mau dikoreksi Ustaz ya. Saya soalnya pernah dengar kalau setelah sahabat itu mendengarkan Benar. dolim itu Enggak salah. Artinya para sahabat nanya ya Rasulullah, ayun nasi lam yadlim nafsahu. Manusia manakah yang tidak mendolimi dirinya? Gitu kan? Dia merasa berat kan? Apakah surah alam tasma'u qaula Luqman libni? Apakah engkau tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Inna syirka la dzulmun adzim. Itu bukan tidak menafikan, itu artinya kezaliman yang paling, anak nggak menguatkan, cuma anak mendatangkan dua pendapat aja. Tapi Syekhullah punya jawaban. Apa jawabannya? Alam tasma'u qaular rasul qaula Luqman inna syirka la dzulmun adzim. Artinya itu yang paling terberat. Yang paling terberat. Rasul menyebutkan itu yang paling terberat. Artinya terberat apa? Ya syirik itu yang paling terberat. Tapi maksud juga bagian yang kecil-kecil itu. Yang kecil itu adalah tabi kepada syirik itu aja. Tapi secara kaidah pencakupannya itu umum. Pencakupannya itu umum. Karena secara kaidah loh ini, secara kaidah. Bahwasanya itu nakiro fisyaki, an-nafi itu umum. Berarti dolim apa saja itu berpengaruh. Dan lu punya beberapa dalil. Bagaimana maksiat itu berpengaruh keamanan. Bagaimana maksiat itu berpengaruh dengan ihtidak. Itu mereka punya alasan. Punya alasan. Makanya penulis tidak ngasih tarjihatnya, ngasih aja. Karena memang ranah-ranah khilafiyah. Dan saya masih belum bisa memilih. Karena alasan saya itu juga kuat banget. Tapi secara tidak langsung, karena kita pembahasan tauhid kan, intinya apa? Segala kemaksiatan, ketidakamanan, porosnya kembali kemana? Kesyirikan kita kepada Allah. Syirik itulah menjadikan kita itu nggak dapat petunjuk, maka ini maksiat. Yang kedua tidak merasa apa? Aman. Wes itu toh. Nah, kalau kita mau masukkan lebih umum lagi, ya sebenarnya itu masuk ke syirik sebenarnya kan, cuma masuk dalam tabi aja, ngikutin aja nggak apa-apa. Yang saya mau ingin sampaikan di sini adalah kawan, coba lihat keadaan kita sehari-hari. Ini wayai udan-udan nggak ada rezeki, sedih wa, kok anakku mangan opo. Anakku nggak kuliah aja, engkau mangan opo. Anakku mau tutup ke pabrik, perusahaanku mangan opo. Ini semuanya kan rasa kecemasan toh. Kenapa itu muncul gitu loh Pak? Ini pertanyaan, kenapa ini muncul? Kita ditinggalkan orang, cemas, ini cemas, itu cemas. Kenapa ini muncul? Ya tadi masalahnya. Dewe iki kaken maksiat, kaken syirik, sehingga memunculkan ini semuanya. Itu aja. Itu penting banget dalam kehidupan kita. Makanya ayo belajar tauhid yang tepat. Belajar akidah yang tepat. Dari usul salasa dipahami dengan benar. Kasyubhat dipahami dengan benar. Nawaqidul Islam dipahami dengan benar. Itu semua penting dalam kehidupan kita. Baik, lanjut ya. Mal maksudu bil hadisi. Apa maksudnya hadis? Apa maksudnya hadis? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, mengharamkan neraka. Man qala la ilaha illallah,
Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dia mencari bidzalika dengan ucapan tadi wajhallahi, wajahnya Allah. Apa maksudnya hadis ini? Apakah cukup membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah? Allah akan haramkan neraka pada dia walaupun pembatal keislamannya dia lakukan. Ini kan butuh dikaji. Kan banyak orang kan wusto seperti ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awakmu syirik ora ono masalah. Seperti ngomong la ilaha illallah kan man qala la ilaha dakhala jannah. Sapa sing ngomong la ilaha dakhala jannata kan gitu kan. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bil haramallahu jannah, Allah haramkan neraka, haramallahu nar, Allah haramkan neraka bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan begitu. Isil maksud apa maksudnya ini hadis? Maksudnya apa kan? Al muradu bihi. Yang dimaksudkan dengan kata-kata itu, al-muradu bi, yang dimaksudkan dengan hadis, huwal qaulu bi, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Perhatikan, wa ma'ahu tamamu syuruti la ilaha illallah, tapi harus bersama dia syarat la ilaha illallah, harus terpenuhi juga syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha ada berapa? 7 atau 8? Ada 7 ada 8. Ayo 7 atau 8. Masih hafal enggak? 1 ilmun yakinun inqiyadun tunduk, ikhlas mahabbah. 5 ya. Ayo. Kurang? Sidkun 6. Terus 7. Qabul. Terus ulangi. Udah hafal iku. Nah, syarat la ilaha illallah butuh dipelajari, syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. 1 al-ikhlas. Bis, ikhlas tadi ikhlas. Kedua apa? Al-inqiyadu, tunduk terhadap isi-isinya. Ketiga al-qabul, menerima. Terus keempat tadi apa? Sidkun, jujur. Terus kelima al-mahabbatu, mencintai. Terus kenapa tadi? Al-ilmu, mengilmui. Apa isinya? Apa mananya yang mengilmui? Keempat, ketujuh ya, yakin. Itu harus terpenuhi baru dakhalal jannata, masuk surga. Baru Allah haramkan neraka. Orang kok ngomong la ilaha illallah surga, lah enak tenan. Enggak bisa, harus ma'ahu syurut, bersamanya itu syurut la ilaha illallah. Lah ngomong la ilaha enggak ngerti arti ini lu piye? Fa'lam annahu ilmu la ilaha illallah. Terus ngomong la ilaha illallah tapi enggak ingkiat, enggak tunduk. Gimana? Yang namanya kalimat la ilaha harus tunduk, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu bentuk apa? Penyempurna kali. Itu apa? Termasuk ingkiat, tunduk dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tunduk kepada Allah. Bebas dari orang maksiat, menjalankan ketaatan. Itu tunduk. Cinta kepada Allah, mengucapkan kalimat. Oh, banyak rinciannya lah. Bukan lo bahasan kita sekarang. Jadi itu kalau sudah terpenuhi, maka baru
dakhalal jannah. Baru ya kawan. Kalau yang ngono tok muslim ya masuk surga kabeh lah, wong lain lo terus kok. Surga kabeh lah kono neraka lah enak. Ya enggak iso lah kawan. Nanti akan masuk masalah bitoko nanti ya. Baik. Udah jelas insyaallah ya. Jadi ingat, la ilaha illallah itu bisa masuk surga dan diharamkan ke neraka harus apa? Terpenuhi syarat. Kalau udah terpenuhi syaratnya baru masuk ke dalam surga. Kalau enggak. Karena kalimat karena surga itu butuh syarat. Ora kok mek ngono masuk surga enak tenan. Makanya laisal jannatu bitaman, surga itu ora kok dengan angan-angan, dengan angan-angan tok ora iso, ya harus bener-bener mewujudkan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya kalau 7 itu terpenuhi, benar itu Anda mendapatkan amnu dan mendapatkan apa? Al-ihtidau. Karena orang yang mau memahami 7 syarat ini, Pak, Masya Allah, top syarat lah. Kalau dia bisa menjalankan, mengamalkan 7 poin ini, Pak, wis surga wis. Seperti janji Rasulullah SAW. Janji Rasul, man qala la ilaha jannata iya. Benar kalau terpenuhi syarat 7 itu. Karena apa? Karena memicu dari 7 syarat itu apa? Wis wong iku taat, ayo ora maksiat, ora menyekutukan Allah, pengagungan Allah. Wis ngono tok wae itu konsekuensine. Deal insyaallah ya. Ya wis sampai sini dulu lah. Subhanakallah, enggak terasa waktu 1 jam.